Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi latihan 2.3 sumbu simetri dan titik optimum. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 dari buku Matematika PSE kelas 9 bab 2 anak-anak, persamaan dan fungsi kuadrat. Ini nanti Ibu membahas soal nomor 1 sampai dengan 2 ada di halaman 102. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Beri penjelasan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumbu simetri anak-anak. Sumbu simetri grafik adalah garis yang membagi grafik fungsi y sama dengan fx menjadi dua bagian yang sama. Apabila digambarkan pada bidang koordinat anak-anak pada grafik fungsi, ini adalah grafik fungsi. Ini X garis X sama dengan A di sini, garis X sama dengan A ini disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri ini membagi grafik berbentuk parabola ini menjadi dua bagian yang sama. Demikian juga dengan grafik fungsi yang sebelah kanan ini, grafiknya terbuka ke bawah ini, nilai garis X sama dengan B di sini ini, garis X sama dengan B ini merupakan sumbu simetri. Garis X sama dengan B ini membagi grafik yang ada di sini ini, grafik fungsi ini menjadi dua bagian yang sama. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a. Selanjutnya, nilai optimum yaitu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi fx. Sehingga dengan demikian, jika fx adalah fungsi kuadrat, grafiknya berbentuk parabola, anak-anak, ini, dan x sama dengan a di sini, ini adalah sumbu simetrinya, adalah sumbu simetri dari grafik fungsi fx. Maka nilai optimumnya adalah FA. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 mempunyai nilai optimum yo sama dengan negatif d per 4a, di mana d merupakan diskriminan. Ini pada grafik anak-anak, di sini pada bidang koordinat, di sini nilai optimum ada di sini nih, nilai optimum ini FA ada di sini. Karena parabolanya ini terbuka ke atas, maka nilai optimumnya berupa nilai minimum. Sedangkan pada grafik fungsi yang terbuka ke bawah, ini nilai optimumnya karena di sini X-nya sama dengan B, maka nilai optimumnya sama dengan FB berupa nilai maksimum. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Ibu mulai dari soal nomor 1A anak-anak. Ini fungsi kuadratnya y sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x. Kita tentukan dulu nilai A-nya anak-anak. A sama dengan nilai A sama dengan koefisien dari x kuadrat yaitu 2. Selanjutnya nilai B sama dengan negatif 5 koefisien dari X. Selanjutnya nilai C-nya sama dengan 0 di sini. Kita tentukan sumbu simetrinya anak-anak. X sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif B-nya adalah negatif 5. Di sini per 2 dikali A-nya adalah 2. Di sini. Sama dengan negatif dikali negatif positif 5 per 2 dikali 2, 4. Berarti 5 per 4. Lanjut ke soal B anak-anak. Ini fungsi kuadratnya. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x. Kita tentukan dulu nilai A-nya. A sama dengan 3. B sama dengan 12. Selanjutnya nilai C sama dengan 0. Ini. Kita cari sumbu simetrinya, X sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif B-nya adalah 12 per 2, A-nya adalah 3. 2 dikali 3.
sama dengan negatif 12 per 2 dikali 3, 6. 12 per 6, 2, berarti negatif 2. Lanjut ke soal C anak-anak. Y sama dengan negatif 8x kuadrat dikurang 16x dikurang 1. Nilai A-nya adalah negatif 8, nilai B-nya adalah negatif 16, dan nilai C-nya negatif 1. Kita tentukan sumbu simetrinya. X sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif B-nya adalah negatif 16 anak-anak, per 2 dikali A-nya adalah negatif 8. Di sini negatif dikali negatif positif. Di sini positif 16 per 2 dikali negatif 8, negatif 16. 16 per negatif 16 sama dengan negatif 1. Lanjut, Ibu bahas soal nomor 2 anak-anak. Tentukan nilai optimum fungsi berikut ini. Ibu mulai dari soal nomor 2A anak-anak. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah dengan 24x dikurang 19. Ini nilai A-nya sama dengan negatif 6, nilai B-nya sama dengan 24. Selanjutnya nilai C-nya sama dengan negatif 19. Kita tentukan nilai YO-nya anak-anak. YO sama dengan negatif D per 4A. Sama dengan negatif D-nya adalah diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC, selanjutnya per 4A. Ini sama dengan negatif B-nya tadi adalah 24 anak-anak. 24 kuadrat dikurang dengan 4 dikali A-nya adalah negatif 6 dikali C-nya adalah negatif 19. Di sini per di sini 4 dikali A-nya adalah negatif 6. Ini sama dengan negatif 24 kuadrat. Ini negatif dikali negatif positif. Ini positif 24. Ini dikali dengan negatif 19. Ini per negatif 24. Ini sama dengan negatif dibagi negatif positif anak-anak. Di sini 24 kuadrat, di sini 24 kali negatif 19, di sini per 24. Ibu faktorkan menjadi bentuknya menjadi 24 dikali 24 ditambah dengan negatif 19 atau dikurang 19 boleh anak-anak. Ini selanjutnya di sini per 24. Karena negatif dengan negatif di sini menjadi positif ini. Sama dengan 24 per 24 dibagi 24 1 dibagi 24 1, tinggal 24 dikurang dengan 19, berarti 24 dikurang 19 sama dengan 5. Jadi nilai YO nya sama dengan 5. Lanjut ke soal nomor 2B anak-anak. Soal nomor 2B, fungsi kuadratnya Y sama dengan 2 per 5 X kuadrat dikurang 3x ditambah 15. Nilai A-nya sama dengan 2 per 5 di sini. Selanjutnya nilai B-nya sama dengan negatif 3 anak-anak. Selanjutnya nilai C-nya sama dengan 15. Kita cari nilai YO di sini. YO sama dengan negatif D per 4A. Ini sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ini sama dengan negatif B-nya adalah negatif 3 anak-anak. Negatif 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya tadi 2 per 5. Ini dikali C-nya adalah 15. Per di sini 4 dikali A-nya tadi 2 per 5. A-nya tadi 2 per 5 anak-anak. 2 per 5. Ini sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9 dikurang dengan di sini ini anak-anak per 5 ini Ibu sederhanakan dulu di sini, dibagi 5 1 dibagi 5 3, tinggal negatif 4 dikali 2 dikali 3 berarti negatif 24 di sini per
Di sini 4 dikali 2, 8. 8 per 5. 8 per 5 seperti ini. Sama dengan negatif. 9 dikurang 24 itu sama dengan negatif 15 anak-anak. Negatif 15 berarti di sini negatif 15 per 8 per 5. Sama dengan negatif dikali negatif, di sini positif. Selanjutnya ini menjadi pengali anak-anak. Ini kalau per lagi justru menjadi pengali. Ini menjadi 15 dikali 5. 15 diberi terangan di sini 15 dikali 5 selanjutnya per 8. Sama dengan 75 per 8. Ini nilai YO-nya. Ibu lanjut ke soal nomor 2C anak-anak. Di sini Y sama dengan negatif 3 per 4. Di sini X kuadrat ditambah dengan 7X dikurang 18. Di sini nilai A-nya sama dengan negatif 3 per 4. Nilai B-nya sama dengan 7. Dan nilai C-nya sama dengan negatif 18. Ini, selanjutnya kita cari nilai YO-nya anak-anak. Negatif D ini per 4A di sini. Sama dengan negatif D-nya adalah B kuadrat dikurang 4AC per 4A di sini. Ini sama dengan negatif B-nya tadi 7 anak-anak. 7 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya tadi negatif 3 per 4. Negatif 3 per 4 dikali C-nya negatif 18 di sini. Ini selanjutnya per 4 dikali A-nya tadi negatif 3 per 4 di sini. Sama dengan negatif 7 dikuadratkan 49. Selanjutnya negatif kali negatif positif dikali negatif lagi negatif. Ini kita sederhanakan, dibagi 4 1 dibagi 4 1. Di sini tinggal 3 dikali 18 berarti 4 54 anak-anak. 54 per di sini dibagi 4 1 dibagi 4 1. Negatif 3 anak-anak, negatif 3. Di sini ini sama dengan negatif dibagi negatif itu positif. Tinggal 49 dikurang 54 itu negatif 6. Negatif 5 anak-anak. Negatif 5. Negatif 5. Selanjutnya per 3. Jadi YO-nya adalah negatif 5 per 3 karena di sini negatif dibagi negatif positif. 49 dikurang 54 itu 5 per 3. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.